Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala at-taqwa libasal mu'minin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini alhamdulillah kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita, doa kita, dan juga ibadah puasa kita pada hari ini dan yang telah kita lalui, insyaallah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan sifat istiqomah, kesabaran, keikhlasan, kekhusyuan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, begitupun ibadah-ibadah yang lainnya, yang tentu ibadah-ibadah itu kita berharap mampu menghantarkan diri kita nanti menjadi orang-orang yang muttaqin, tidak hanya di akhir Ramadan tetapi dalam aktivitas kita, dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan nilai-nilai takwa itu kita bisa pertahankan dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, insyaallah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa memang istiqomah dalam bersalawat kepadanya, mudah-mudahan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan kajian subuh ini saya dititipkan sebuah judul atau tema terkait dengan bagaimana kita menjauhkan diri dari sifat dengki terhadap nikmat yang ada pada saudara kita. Bagaimana kita bisa mawas diri terhadap suatu sifat buruk yang mungkin hampir semua orang bisa saja ada terbesit dalam pikiran hatinya sifat ini, yaitu sifat dengki, sifat hasad, sifat iri dengki. Kalau sudah hasad, sudah dengki, sudah iri dengki, biasanya berlanjut hasud. Dan ini merupakan penyakit batin, merupakan racun kehidupan dalam diri kita ketika kita mengedepankan atau ketika sifat ini dominan dan yang keluar baik secara refleks ataupun memang sudah menjadi karakter pada diri seorang, itu sifat iri dengki ini, hasad. Ini bisa berbahaya dalam kehidupan kita. Tidak hanya kehidupan pribadi kita, juga berefek pada kehidupan sosial, kehidupan bertetangga, bermasyarakat. Ini akan merusak sendi-sendi kehidupan kita. Tidak hanya beragama, tidak hanya berlingkup masyarakat, bahkan berbangsa, bernegara. Dan kalau kita mencermati banyaknya kasus di negeri kita ini, tidak lepas daripada sifat buruk manusia ini, yaitu sifat iri dengki, hasad yang ada dalam diri orang yang punya sifat dengki. Betapa bahayanya sifat dengki ini sampai kita dimohon
Kita ada satu surat yang tadi saya bacakan, yaitu surat Al-Falaq. Kita diminta, ya, kenapa dikatakan diminta? Karena bentuknya fi'il amar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dari Tuhan, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung pada Tuhan dari yang menguasai subuh. Nah, di ayat 5-nya itu, di ayat 5, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah SWT yang menguasai subuh. Ya, yang menguasai segala, mungkin pagi, siang, sore, malam. 24 jam. Allah Subhanahu wa taala menguasai waktu subuh, waktu 24 jam. Di mana di waktu itu 24 jam itu orang yang punya sifat iri dengki tidak hanya secara temporal, bisa jadi terus menerus ada dalam pikiran hati orang yang dengki kepada saudaranya yang ia iri, yang dia dengki. Sampai kita dimohon kepada Allah supaya berlindung dari kejahatan yang dari kejahatan yang pendengki apabila dia dengki. Min syarri hasidin. Hasidin itu adalah pelakunya, pendengkinya itu. Idza hasad, apabila dia dengki. Hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Hasad itu adalah sifat di mana kita atau seseorang tidak merasa apa? Tidak merasa senang. Jadi tidak merasa senang ketika orang lain mendapatkan nikmat. Jadi bahasa simpelnya kira-kira begini. Tidak senang melihat orang bahagia, senang melihat orang susah. Nah, itu kira-kira orang yang iri dengki cirinya mudah. Kalau ada orang dalam keseharian pergaulannya tidak senang melihat orang bahagia, tidak senang melihat orang kedapatan rezeki, tidak senang melihat orang punya harta, tidak senang melihat orang itu tenang, pokoknya apapun saja, tidak hanya materi. Melihat orang bahagia hidup, suami istri, keluarga, anak, harmonis hubungan keluarga, tetangga. Ada kalau orang merasa tidak senang, iri dengan itu, maka itu adalah hasad. Apalagi kalau menyangkut materi. Wah, mungkin kalau tidak sama di pekerjaan, tapi apalagi kalau sama-sama di profesi. Loh, kok dia sudah bisa punya rumah bagus? Kok dia baru 2 tahun di komplek ini tapi sudah bisa renovasi rumah? Kok dia baru belum lama tahu-tahu udah punya mobil lagi? Ini kalau sudah ada pertanyaan-pertanyaan ini, orang yang tipe ini sudah mungkin dihinggapi penyakit hasad, iri, dengki kepada orang yang diberi nikmat. Nah, jadi cirinya sifat hasad ini, bila mana kita melihat orang ada terbesit dalam hati, pikiran, apalagi kalau sudah menjadi ucapan seperti itu, tidak senang melihat orang kalau mendapatkan peroleh nikmat. Nah, itu bedanya iri itu dengan dengki. Kalau iri tidak senang melihat orang dapat nikmat. Nah, kalau dengki lebih-lebih tidak hanya senang melihat orang susah, tidak senang melihat orang tidak dapat memperoleh nikmat, tidak senang, tapi dia ingin supaya kenikmatan itu hilang, hilang dari orang itu. Dia ingin kenikmatan yang dirasakan orang itu, kebahagiaan yang dimiliki orang itu berpindah kepadanya. Nah, ini saya katakan tadi dalam aspek kehidupan kita banyak sekali terjadi. Kalau di tempat pekerjaan biasanya malah, ya, kalau ada teman kita, apalagi maaf ini banyak sekali terjadi, cuma kita tidak mungkin mengungkap ini karena paling sedang berpuasa. Kita juga takut menghindari gibah gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ada banyak, misalnya si A memasukkan temannya si B itu ke kantor itu. Nah,
Tidak lama kemudian, cuma setahun, bahkan nggak sampai setahun, temannya tadi yang dia masukkan itu, dia mendapatkan posisi lebih baik daripada dirinya. Ya wajar saja, mungkin pimpinan menilai si B tadi ini, sekalipun dia masih baru, tapi kinerjanya bagus. Mungkin orangnya disiplin, pekerjaannya bagus, pokoknya kinerjanya bagus. Nah, loyal pada pimpinan dan sebagainya. Apalagi kalau pekerjaan-pekerjaan misalnya produksi dan sebagainya. Nah, akhirnya begitu naik dapat posisi sahabatnya tadi ini, maka dia muncul sifat iri. Nah, iri. Tidak senang melihat, loh kok bisa? Saya kan masukkan kamu di kantor ini, tempat ini bekerja. Loh kok udah dapat jabatan gitu kan? Sementara dia sudah mungkin bertahun-tahun, dia memperoleh apa-apa di tempat dia bekerja itu, di perusahaan itu, misalnya di kantor itu. Tetap aja. Nah, kalau sudah iri ini muncul sifat dengki. Jadi bagaimana supaya jabatan yang dimiliki tadi diberikan amanah kepada orang tadi sahabatnya itu, lalu dia berusaha bagaimana supaya hilang jabatan itu dan pindah kepada dia. Nah, itu sudah dengki itu. Jadi iri, dengki. Nah, kalau ini sudah ada dalam diri seorang, maka kemudian bisa terjadi yang namanya hasud. Bisa terjadi hasud. Jadi bagaimana dia mungkin dia mengarang-arang cerita, ya, mengarang-arang cerita, lalu dia sampaikan kepada bosnya, dia yang sampai kepada teman-temannya. Kalau bahasa sekarang itu dia viralkan, ya, terjadi apa namanya cerita yang enggak berita hoax misalnya. Dia berusangka. Nah, ini penyebab terjadi iri dengki ini. Sebetulnya kalau kita sadari, Bapak Ibu hadirin sekalian, kenapa sifat iri dengki ini ada dalam diri manusia? Itu karena kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah sudah berikan kepada diri kita. Kenapa mesti harus iri dengan orang lain? Kalau orang lain yang sudah memperoleh apa namanya kesenangan, orang teman kita kebetulan diangkat, ya, dia lebih bagus posisi daripada kita, maka kita harus sadar bahwa itu rezeki dia. Ya, saya pernah sampaikan bahwa ketika tetangga kita beli mobil, misalnya mobil baru, kita ikut merasakan, mestinya kita berpikir alhamdulillah tetangga kita mobil baru. Kita hadapi dengan senyum, dengan baik sangka. Mungkin suatu saat nanti bisa ya kita bisa nebeng lah atau apa. Berbaik sangka aja seperti itu. Nah, kita menyadari bahwa dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta seperti itu. Kita tidak perlu iri, apalagi dengki. Kenapa hadirin sekalian? Sebab kita sadar masing-masing kita sudah kadar rezeki, sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan dan berikan kepada hambanya sesuai dengan kadarnya. Nah, kita tidak perlu iri dengki seperti yang banyak terjadi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi itu tadi salah satu awal penyebab kenapa muncul ada sifat dengki pada diri manusia, kurang bersyukurnya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya dan melihat orang lain itu secara kasat mata itu seolah-olah tidak pantas. Dan sifat dengki ini memang sifat tersembunyi, sangat tersembunyi dalam diri orang. Sampai-sampai orang yang didengkiin kadang tidak merasa gitu. Tahu-tahu loh, oh ternyata ya Allah ada bahasa istilah yang populer itu musuh dalam selimut misalnya. Ya, selama ini baik sama kita, bertangga, ngobrol baik, bersahabat baik, kerja bakti bareng, dan ternyata dia iri dengki kepada kita. Kita tidak tahu, karena sifat ini memang ada dalam diri yang sangat terpendam, tersembunyi. Orang bisa berpura-pura baik sama kita, berpura-pura senyum sama kita, berbuat apalah. Padahal kalau sudah sifat iri dengki, dan itu bahaya, kita tidak menyangka Bapak Ibu sekalian. Maaf, termasuk diri sendiri saya pernah merasakan ini. Ya, jadi nggak menyangka kalau ada orang yang ternyata selama ini sahabat baik saya lagi. Tapi itu saya nggak nyangka seperti itu. Tapi alhamdulillah kita bisa
sadar menyadari, dan kita doakan orang yang iri sama kita itu mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kita lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan menciptakan Adam, lalu kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Nah, salah satu ayat, ini kan ayatnya banyak Bapak Ibu hadirin sekalian, salah satu ayat yang sangat jelas itu di surat Al-A'raf ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma man'aka alla tasjuda id amartuka. Qala ana khairum minhu. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Dan seterusnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, pada para malaikat untuk sujud, sujudlah semua illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Pada ayat sebelumnya. Jadi iblis tidak mau, enggan mau sujud. Sehingga Allah bertanya, qala ma man'aka, apa yang menyebabkan kamu tidak mau, yang menghalangi kamu tidak mau sujud? Allah tasjuda id amartu, ketika aku perintahkan kamu sujud. Demikian pertanyaan Allah kepada iblis. Apa jawabannya iblis? Nah, ini irinya, sifat iri dengkinya, sifat takaburnya iblis. Jelas sekali mengatakan, qala ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia, maksudnya daripada Adam. Ngapain saya sujud? Ya, engkau ciptakan saya, kata iblis, dari api, khalaqtani min nar, sedang engkau ciptakan Adam dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Ini sifat iri dengki yang ada pada iblis, sehingga dia tidak mau sujud pada Adam, padahal perintah sujud itu bukan penghambaan, tetapi bentuk ketaatan, bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata sifat iri dengki ini bisa menyebabkan orang, salah satu karakter pribadi orang sebetulnya tidak taat, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ada riwayat bahwa ketika Nabi Nuh alaihissalam selesai membuat kapal besar untuk persiapan karena perintah Allah SWT untuk bikin kapal besar, selesai, naiklah semua pengikutnya Nabi Nuh yang cuma jumlahnya sedikit, tidak lebih daripada 85 orang, dua binatang ternak yang ikut semua, berlabuhlah kapal itu. Ada sosok kakek tua renta ikut dalam kapal itu. Tapi Nabi Nuh tahu, bertanya Nabi Nuh, siapakah wahai tua renta ikut di atas kapal saya? Ada tua renta, kakek-kakek tua renta bertongkat ikut di atas kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak tahu, bertanya, siapa engkau wahai kakek tua renta? Lalu kakek tua renta ini menjawab, saya iblis. Nah, ini jujur benar iblis ini. Nah, kadang-kadang manusia yang bersorban rapi, ternyata kita menyembunyikan iri dengki, menyembunyikan kebohongan. Ya, iblis dengan aku, saya iblis. Nah, ngapain kamu ikut di atas kepalaku, di atas kepalaku? Apa? Enyah kau disuruh pergi iblisnya. Apa kata iblis? Ya Nuh, biarkan saya di atas kapalmu. Saya akan menyampaikan kepadamu 5 hal. Ternyata hadis sekalian, namanya iblis tetap aja ingkar. Nabi Nuh mengizinkan. Baiklah kalau begitu, kau izinkan, saya izinkan kau ikut di atas kapalmu. Nah, dalam pesan iblis itu ternyata hanya 2 disampaikan, 3 yang masih disembunyikan. Menurut riwayat masih dicari apa yang 3 itu. Apa yang dipesan iblis kepada Nabi saat itu? Ya Nuh, sampaikan kepada umatmu, kepada umat manusia, jangan pernah pelihara sifat iri dengki. Karena sifat iri dengki inilah yang menyebabkan saya diusir dari surga, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya iri kepada Adam. Ya, saya tidak senang dengan Adam tinggal di surga, maka saya iri, saya dengki, saya kemudian diusir dari surga. Ini pelajaran yang luar biasa Bapak Ibu. Bahwa ternyata bisa saja Allah Subhanahu wa taala mencabut rahmatnya, mencabut karunia-Nya dan sebagainya. Rezeki yang Allah berikan kepada kita itu gara-gara sifat iri dengki.
kepada kita, sesama kita, pada saudara kita. Ini iblis mengatakan. Yang kedua, ya Nuh, sampaikan kepada manusia jangan pernah pelihara sifat tamak, serakah, rakus. Sebab gara-gara sifat rakus tamak inilah menyebabkan Adam dan Hawa juga diusir dari surga. Tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Adam pun dan Hawa melanggar. Padahal Allah Subhanahu wa taala cuma mengatakan la taqrabu wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Cuma itu. Silakan makan minum tinggal uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggal di surga makan dan minum silakan fasilitas surga. Tapi iblis menggoda Adam Hawa karena tidak lupa akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar Adam pun diusir. Itu pesan iblis kepada Nuh alaihissalam. 3 yang dicari-cari mana 3 lagi itu. Kata iblis mau sampai ke 5 tapi cuma 2 disampaikan. Hadir rahimakumullah. Mari kita lihat hikmah daripada yang disampaikan ini iblis kepada Nabi Nuh ini, bahwa ternyata kalau memang sudah sifat tamak, dan ini salah satu penyebab juga kenapa iri dengki muncul ada pada diri seorang atau bahkan mendarah daging menjadi karakter, itu tadi karena rasa syukurnya sangat kurang, bahkan bisa jadi tercabut rasa syukurnya. Kenapa? Karena tidak senang melihat orang tadi itu. Dan ini bahaya sekali karena sifat iri dengki ini memang tersembunyi sekali, rapat sekali dalam diri itu. Enggak kita bisa nebak orang itu. Nanti kita bisa tahu kalau ternyata orang itu sudah melakukan suatu sifat tindakan kejahatan atau mungkin menyebarkan fitnah. Nah, jadi salah satu dampak negatifnya iri dengki ini akan akan berimplikasi pada diri orang yang mendengki itu. Satu, maka hidupnya tidak akan tenang. Tidak akan tenang. Kenapa? Karena dipikirkan terus yang ada terus dalam dirinya itu penyakit batin. Selalu tidak senang sama orang. Itu kalau 1 orang, kalau 2 orang tetangga, belum temannya di kantor tempat dia bekerja sebagainya. Yang ada terus menciptakan permusuhan. Ya, dia buat sebuah berita-berita bohong. Ya, nah itu inilah salah bisa berefek seperti itu. Nah, padahal kalau kita lihat dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'da dhanni ismun fala tajassasu. Wahai orang-orang beriman, jauhilah dirimu dengan sifat buruk sangka, karena sebagian buruk sangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan kau cari kesalahan saudara. Nah, ini kalau karena sifat iri dengki ada dalam diri seorang pendidik itu, maka itu tadi penyebab awalnya kurang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu dia melihat, dia tidak senang ketika melihat orang itu dapat nikmat, bahagia, tentram hidupnya, tenang hidupnya, harmonis keluarganya, ya bagus posisi di kantor, bagus pekerjaannya, meningkat kehidupan sosialnya, tidak senang. Nah, ditambah lagi buruk sangka. Nah, ini muncul buruk sangka tadi. Lalu setelah buruk sangka ini bikin berita-berita yang tidak, jadi menyebabkan fitnah kepada orang yang dia dengki, lalu dia sebarkan fitnah itu. Padahal Al-Quran sendiri dan kita jelas mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau ada datang seseorang kepadamu menyampaikan satu berita, satu kabar, satu informasi, maka harus dilakukan ketelitian, harus dilakukan pengecekan, fatabayyanu, perjelas. Coba korek dulu informasinya, benar tidak informasi itu. Karena boleh jadi kalau yang menyampaikan informasi itu adalah orang yang dengki, orang yang hasad tadi, ya, orang yang pendengki tadi, maka itu akan merusak tatanan kehidupan kita, terutama Bapak Ibu hadirin, bertetangga, saudara, keluarga sendiri, ya. Kita tidak tahu, mungkin kakak kita, adik kita, pokoknya keluarga terdekat kita bisa juga banyak terjadi seperti itu. Ya, jadi semuanya bisa terjadi apabila sifat dengki ini ada pada diri seorang dan itu sudah menjadi karakter, susah juga. Bapak Ibu hadirin, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan masyarakat luas, terutama di tempat kita bekerja biasanya, sangat jelas itu orang yang memiliki sifat dengki. Ya, dan itu saling sikut, saling menjegal,
Ya, diciptakan berita-berita apa saja yang bisa membuat orang itu pokoknya senang kalau orang itu dipecat, senang kalau itu kemudian jatuh dari jabatannya, dan dia dengki tadi itu pengen supaya dia juga seperti orang itu, pindah nikmat itu pada dirinya karena tadi dengkinya itu. Bahasa orang di masyarakat itu gini, dengki itu, iri itu katanya pertanda dia tidak mampu. Karena dia tidak mampu seperti orang itu yang dapat nikmat, tidak mampu menjadi orang sukses seperti orang yang dengki tadi itu, maka itu muncul itu. Jadi dengki, iri itu pertanda orang tidak mampu sebetulnya dalam bahasa sehari-harinya itu. Nah, jadi ini yang sangat kita khawatirkan sekali. Ada satu kisah sedikit membuat kita apa namanya, konon ada seorang raja yang didatangi sama seorang yang bijak, seorang bijak. Lalu seorang bijak ini ngomong sama raja, wahai paduka raja, jadi semacam dikasih pesan lah, wahai paduka raja, hendaklah engkau membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadamu. Lalu orang yang pendengki datang kepadamu, tidak usah kau balas kedengkiannya, sebab itu dia sudah celaka, dia memang sudah tidak baik, tidak usah dibalas, abaikan saja kedengkiannya itu, karena sifat dengki itu sudah jelas alamatnya buruk, alamatnya celaka, dan itu alamatnya adalah sangat dosa. Tidak usah dihiraukan orang penting gitu. Demikian pesan orang bijak ini kepada sang raja tadi. Beberapa saat kemudian pergilah orang itu, lalu ada orang dekatnya raja tadi mendengar dan melihat seorang bijak tadi itu mendekati raja, lalu kemudian dia mendekati raja. Orang tadi ini yang punya sifat iri dengki nih, pendengki tadi nih, mendekati raja lalu mengatakan, wahai paduka raja, tadi orang yang datang kepadamu itu berkata, katanya, maaf, mulut baginda bau. Itu kata pendengki tadi, mulut baginda bau. Demikian kata tadi orang pendengki ini. Nah, si raja ini pun tersinggung, merasa tersinggung dan marah dengan perkataan itu. Lalu si orang pendengki tadi mengatakan, kalau engkau tidak percaya, coba panggil lagi besok. Dia akan datang kepada paduka dengan menutup mulutnya, karena baginda dikatakan mulutnya bau. Nah, singkat cerita, besoknya paduka raja memanggil lagi orang itu, yang si orang bijak tadi ini. Nah, begitu datang, kebetulan kemarin si orang tadi itu mengajak makan si orang bijak tadi, lalu diberikan makanan yang bisa menyengat bau mulut itu, ya bawang goreng, bawang putih dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin kayak jengkol, pete gitu kan. Nah, begitu besok datang si orang bijak ini menghadap ke raja, benar saja si orang bijak ini menutup mulutnya gitu. Menutup mulutnya menghadapi bertemu dengan sang raja. Sang raja melihat bukti betul, wah ini betul apa yang dikatakan kata raja nih. Wah, betul, melihat ditutup mulutnya gitu. Sambil ngomong gitu kan, ditutup mulutnya. Tersinggung raja, akhirnya sang raja pun menulis sebuah di kertas, lalu memberikan kepada orang bijak itu, mengatakan, tolong sampaikan ini kepada menteri saya, sampaikan bahwa ini hadiah untuk saya. Kira-kira begitu bahasanya sang raja kepada orang bijak tadi. Ini ditutup kertasnya, berikan kepada menteri saya, lalu katakan bahwa ini hadiah saya, tolong berikan gitu. Nah, udah berbaliklah orang bijak tadi itu meninggalkan sang raja. Lalu orang pendengki tadi itu menghampiri, buru-buru menghampiri tadi itu si orang bijak tadi. Apa kata raja kepada kamu? Kata si orang tadi, si bijak ini, raja ngasih saya kertas ini. Terus kenapa? Saya disuruh ngasih ke menteri, ini hadiah buat saya. Apa kata si pendengki tadi itu? Kalau gitu sini aja saya yang bawa. Karena kan tadi bahasanya ada buat hadiah gitu kan. Padahal Bapak hadirin sekalian, apa yang ditulis raja tadi? Ternyata raja menulis begini, wahai menteriku, ini orang yang membawa surat ini, orang yang telah menghina saya, penggal lehernya. Itu isi suratnya tadi. Nah, ternyata si pendengki tadi nggak tahu isinya seperti itu.
Karena sang raja mengatakan sama si orang bijak bahwa katakan ini hadiah untuk saya gitu. Wah, ini dibawalah tadi si pendengki itu ke menterinya. Singkatnya apa yang terjadi kita sudah bisa nebak. Akhirnya si pendengki ini yang dipenggal lehernya. Ini akibat segala sifat dengki iri ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Cerita singkat ini mungkin membuat kita tadi tersadar bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari sifat ini saya katakan tadi atau bisa mencelakakan diri kita, keluarga kita dan orang lain. Tetapi saya yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Maha Adil. Nah, kita harus betul-betul menyadari bahwa sifat sifat diri dengki ini satu sifat yang sangat berbahaya, tidak hanya merusak pada diri kita, mungkin keluarga kita, orang lain, dan akan membuat persaudaraan kita, bertetangga kita akan rusak semuanya, dan akan muncul banyak hal-hal yang lain dari sifat iri dengki ini. Kesimpulannya bahwa kita harus betul-betul menyadari bahwa, dan ini kebetulan kita berada pada bulan Ramadan, tentu kita sangat mengambil nilai-nilai Ramadan itu, yaitu sifat kejujuran kita, bersangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah satu nilai Ramadan itu, puasa itu adalah bagaimana kita mengekang hawa nafsu, pengendalian diri. Bagaimana kita dalam menjalankan puasa merasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu sifat yang dikenal istilah muraqabah. Orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala tentu tidak hanya secara perbuatan, kelakuan, juga ucapan pun, bahkan dalam hati pikiran pun dia jaga. Dan ini nilai ibadah puasa yang luar biasa. Kita menjaga nilai-nilai pahala puasa supaya tentu apalagi puasa jenis khawasul khawas itu tidak hanya dia tidak berpikir lagi membatalkan puasanya, tetapi anggota tubuhnya berpuasa semua, lisannya berpuasa, hatinya berpuasa. Dia jaga betul-betul jangan sampai kualitas puasanya, nilai ibadah puasa itu sia-sia. Nah, ini minimal tingkatan puasa khawas, apalagi khawasul khawas. Nah, salah satunya efek positifnya adalah kita akan menjaga lisan hati kita sehingga bisa terhindar tadi salah satu sifat iri dengki, dan ini harus dibuang jauh-jauh. Nah, bagaimana tips terakhirnya bahwa supaya kita terhindar dari sifat iri dengki ini? Yang pertama, kita harus banyak bersyukur kepada Allah SWT. Selalu bersyukur, dan tidak perlu kita iri melihat ketika orang mendapatkan nikmat, kebahagiaan, ketenangan, dan seterusnya. Karena rasa syukur kita pada Allah SWT. Bahkan kita merasa senyum, senang, ikut senanglah ketika orang itu mendapatkan nikmat. Ala kulli hal. Nah, kemudian yang kedua, kita harus selalu berprasangka baik kepada setiap orang, saudara, keluarga, dan seterusnya. Kemudian ketiga, kita harus ikhlas dan sabar dalam kehidupan kita ini. Ya, kalau kita memang rezeki kita cuma begitu, dari dulu kita tidak pernah berubah, misalnya rumah dari dulu bertahun-tahun kita begitu, nggak pernah kita ada perubahan, kita cuma bisa naik motor terus atau apa, alhamdulillah. Ya, jadi kita ikhlas saja dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita sabar lakukan di kehidupan itu. Insya Allah kita akan jauh dari sifat iri dengki tadi itu. Kemudian yang keempat, kita harus berpikir positif. Selalu berpikir positif, lawan daripada tadi buruk-sangka itu, bahwa dia mungkin bagus ke pekerjaannya, mungkin dia memang orangnya disiplin, orangnya memang baik, mungkin rajin sedekah, berzakat dan seterusnya, jadi rezekinya juga semakin luas, bertambah. Kita berpikir positif aja pada orang itu. Memang dia orang pintar, memang dia bagus pekerjaannya, nggak usah kita bersangka. Untuk apa kira-kira seperti itu? Ya, kemudian terakhir tentu adalah banyak tipsnya, kita banyak berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau tahun ini memberi kesempatan saya untuk bisa umroh, untuk bisa haji. Tidak usah iri mana tangga. Kemarin tahun lalu dia sudah umroh, sekarang umroh lagi. Kalau sudah muncul pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian dia ngomong sama keluarganya, entah suaminya, pak istrinya, anaknya, tetangganya, pak itu kan dia. Kalau sudah muncul omong-omong seperti itu, alamat sudah iri dengki itu. Hati-hati, karena berawal dari itu tadi, muncul lisan keluar dari satu karena ada dalam pikiran hati. Nah, inilah yang harus kita sadarkan supaya kita insya Allah mudah-mudahan terhindar dari sifat iri dengki.
Demikian Bapak Ibu hadir sekalian yang dapat sampaikan. Mungkin masih ada waktu 5-10 menit untuk tanya jawab. Untuk sementara saya akhiri dari penyampaian materi ini. Semoga ada sedikit manfaatnya dan kita bisa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya sifat ini betul-betul kita, kalau ada selama ini dalam diri kita, baik pikiran, hati kita, melalui penyampaian kajian pagi ini, mari kita sadarkan diri semua bahwa oh ternyata selama ini saya pun ada sifat iri dengki pada saudara, keluarga, tetangga dan sebagainya. Mari kita buang jauh-jauh sifat ini sekalian, karena ini adalah ibarat membakar kayu api yang membakar kayu bakar. Sia-sia amal kita hadir sekalian kalau sifat ini ada dalam diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Ari billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan kalau ada pertanyaan. Dan memang selalu diwanti-wanti Bapak Ibu, ada hadis Nabi mengatakan la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanajashu wa la tadabaru. 4 ini kita harus ingat bahwa jangan kau hidup iri dengki, la tahasadu, jangan hidup iri dengki, wa la tabaghadu, jangan hidup saling bermusuhan. Karena iri dengki tadi itu bermusuhan hidupnya ini, berhidup dan enggak tenang. Wala tanajashu, jangan hidup tipu menipu. Wah, gara-gara ingin cepat berubah kehidupannya, dia tipu orang. Bapak Ibu ya, banyak sekali sekarang nonton berita itu. Saya kadang-kadang tuh kalau nonton berita tuh, ya Allah, ini kayaknya kehidupan ini orang-orang yang tidak bersyukur itu udah bagus, udah gajinya banyak, uangnya banyak, enggak puas-puas itu. Dia lakukan korupsi, dia lakukan penyelewengan, ya kan, takaran dikurangi segala macam itu. Kita sangat miris itu karena apa? Tipu menipu, berkedok umroh haji, ya kan, masya Allah, berkedok arisan apa segala macam, menipu orang. Padahal Nabi mengatakan wala tanajasu, jangan hidup tipu menipu, enggak berkah. Lihat kasus sekarang yang lagi viral ini, masalah minyak goreng, ya kan. Kalau nggak ada sidak mungkin nggak heboh seperti ini. Ya kan, bukan lagi 800 mili, 700 mili. Ini kan gara-gara apa? Gara-gara itu tadi sifat tipu menipu. Bayangkan 266 juta, maaf sedikit intermezzo Bapak Ibu hadirin, 266 juta per bulan keuntungan diperoleh oleh suatu kemasan minyak kita itu 1 bulan 266 juta, 4 bulan sudah lebih 1 M. Ini karena tidak bersyukur, serakah yang tadi kata Iblis tadi itu. Kalau orang sudah hidupnya serakah, tamak, segala hal yang bisa dihalalkan, dilakukan cara mengelabui orang. Wala tadabaru, jangan hidup jauh menjauhi, maka harus ada konsep silaturahim. Nah, inilah kira-kira nasihat betul daripada sifat iri dengki. Iyyakum wal hasada, bahwa jauhilah oleh kalian itu sifat dengki, ya, sifat dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Wah, sesungguhnya sifat hasad itu, dengki itu akan menghapus, ya, akan menghapus kebaikan-kebaikan, rusak kebaikan yang kita lakukan, yang kita udah berbuat baik sama orang. Kemudian kama ta'kulun nar, ya, kama ta'kulun nar al-hataba, sebagaimana api membakar kayu bakar, sia-sia Bapak Ibu sekalian. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Waktu bangkit jiwaku, kau